Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu tata kelola privasi data. Nah, seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024 untuk cakupan materi bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi itu dibagi menjadi dua ya. Di kemampuan umum ada 9 materi, dua diantaranya sudah kita bahas yaitu keamanan cyber dan cloud computing. Sedangkan di kemampuan khusus ada 19 materi. Dari 19 materi ini 7 diantaranya sudah kita bahas yaitu manajemen aset TI, strategi dan perencanaan TI, arsitektur enterprise, integrasi sistem dan interoperabilitas, manajemen sistem informasi kesehatan, pengembangan agile dan metode Scrum, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin dan bisnis. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas terkait dengan tata kelola privasi data. Oke teman-teman sekalian, terkait dengan tata kelola dan privasi data ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami, yaitu tentu saja teman-teman harus mengetahui apa itu data privasi, apa saja prinsip-prinsip dari privasi data, regulasi privasi data global, elemen-elemen tata kelola privasi data, keamanan data, hak-hak individu atas data, serta tantangan dalam tata kelola privasi data. Ya, silakan teman-teman cari bahannya di Google ya. Saya kira ini cukup untuk cukup untuk suplemen materi bagi teman-teman sebagai sebagai dasar pengetahuan untuk memahami materi terkait dengan tata kelola privasi data. Oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh soal terkait dengan tata kelola privasi data. Ada sekitar 5 soalnya akan kita diskusikan pada video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Siapkan catatannya, dan jika di antara teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video, maka silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan. Framework berikut ini paling sering digunakan untuk membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko privasi data secara sistematis. Opsinya A. ISO IEC 27701, B. ITIL-V versi 4, C. COVID 2019, D. ISO IEC 27002, dan E. NIST Privacy Framework. Nah, untuk soal nomor 1 ini jawabannya jelas yaitu E ya. Jadi NIST Privacy Framework ya. Jadi ini dirancang khusus untuk membantu organisasi dalam mengelola privasi dan mengelola risiko privasi data. Pikir gampang saja ya. Berikutnya soal nomor 2. Sebuah organisasi menggunakan data pribadi pelanggan untuk tujuan pemasaran. Apa langkah yang harus dilakukan agar mematuhi prinsip legalitas dalam pemrosesan data pribadi? Opsinya A. Memastikan data dienkripsi sebelum dikirim ke pihak ketiga. B. Mendapatkan persetujuan eksplisit dari pelanggan sebelum menggunakan data mereka. C. Menyimpan data di server lokal untuk mencegah risiko pelanggaran hukum. D. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait praktik pemasaran yang etis. Dan E. Menghapus data pelanggan setelah kampanye pemasaran selesai. Ya, langsung saja nomor 2 ini jawabannya adalah B, yaitu mendapatkan persetujuan eksplisit dari pelanggan sebelum menggunakan data mereka. Lanjut soal nomor 3. Jika sebuah perusahaan ingin mematuhi hak akses subjek data sebagaimana diatur dalam regulasi seperti GDPR, ya, tindakan apa yang harus mereka lakukan? Opsinya A. Memberikan akses penuh kepada subjek data terhadap semua data di server perusahaan. B. Mengizinkan subjek data untuk meminta salinan, perbaikan atau penghapusan data mereka. C. Membatasi akses data hanya kepada Departemen Hukum perusahaan. D. Mengimplementasikan teknologi blockchain untuk semua transaksi data. Dan E. Menerapkan firewall untuk mencegah akses tidak sah ke data pribadi. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Coba silakan di terka-terka. Jangan sampai ada yang menjawab lagi B ya, karena kecenderungan jawaban yang saya berikan di latihan soal ini rata-rata B ya.
Oke, untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B, betul sekali. Ya, mengizinkan subjek data untuk meminta salinan, perbaikan atau penghapusan data mereka. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Apa langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip retensi data dalam tata kelola privasi? Opsinya, A. Menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama penyimpanan. B. Membuat kebijakan penghapusan data setelah tidak lagi diperlukan. C. Menyediakan kontrol akses untuk mencegah penggunaan data yang tidak sah. D. Menerapkan sistem log audit untuk melacak aktivitas data. Dan E. Menggunakan metode hashing pada data pribadi. Ya, kita coba lihat opsinya. Kita intip pelan-pelan ya. Ya, jadi di sini jawabannya itu adalah B ya, membuat kebijakan penghapusan data setelah tidak lagi diperlukan. Kita lanjut soal nomor 5, soal terakhir di pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, dalam tata kelola privasi data, salah satu teknik untuk memastikan bahwa data pribadi tetap terlindungi ketika dianalisis adalah titik 2. Opsinya A. Enkripsi data selama penyimpanan dan transmisi. B. Menggunakan pseudonimisasi pada data sebelum analisis. C. Melakukan audit keamanan secara berkala. D. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kepatuhan privasi. Dan E. Menyediakan hak akses hanya kepada administrator sistem. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah B, yaitu menggunakan pseudonimisasi pada data sebelum analisis. Jadi pseudonimisasi ini mengganti data identitas langsung dengan nilai lain, sehingga hal itu bisa melindungi privasi saat analisis dilakukan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB berbasis CAT pada seleksi CPNS tahun 2024 ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kemudahan dalam melaksanakan tes nanti dan tentu saja bisa memperoleh hasil yang maksimal. Pada akhirnya jangan pernah takut untuk berjalan sendirian dalam perjuangan, karena langkah kecilmu hari ini adalah awal dari jejak besar yang akan mengubah hidupmu. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.